Ya, jadi kan aktivitasnya nanti banyak. Jadi untuk bugar ya Bu. Kira-kira apa sih yang mau kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang baik? Kita harus menjaga aktivitas fisik, mengatur pola hidup sehat, istirahat cukup, jangan lupa nutrisi yang baik juga. Kalau saya lihat Bu ya, ternyata di Gema ada Bu manfaatnya aktivitas fisik. Nah, caranya ini untuk kesehatan jantung, pengendalian berat badan Bu. Juga meningkatkan kekuatan daya tahan otot. Nah, yang penting juga Bu, ini fungsi kognitifnya sama sistem imun. Iya sih Bu, Penting ya Bu ya? penting Bu. Tapi jangan lupa juga Bu, selain menjaga aktivitas fisik, kita juga harus mengatur pola makan. Jadi makanan yang kita makan harus sehat. Boleh kan Bu, gak boleh makan. Dia sering makan Bu ya Bu. Terus habis itu jangan lupa Bu, selalu makan sayuran, buah-buahan, terus mengurangi lemak, gula apalagi. Karena kalau kita mengurangi makanan yang seperti itu Bu, apalagi makanan olahan, itu akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat dan energi. Oh, berarti Mulu udah tidur berapa jam tadi? Iya, kemarin aku tuh udah kayak ini jam berapa? Asik. Loh gimana sih saya ini sebenarnya nggak ngantuk banget. Oke, jadi biar kita tidak ngantuk dalam beraktivitas fisik, maka kita harus tidur 7 sampai 9 jam per hari. Kalau tidurnya kurang dari jam itu, maka tidurnya kurang. Kurang tidur dapat optimalan kebutuhan dari aktivitas sehari-hari. Dan juga pola hidup juga menyebabkan atau berpengaruh pada aktivitas fisik dan juga mental. Jadi tidur itu sangat penting. Makanya saya mau ngantuk. Selain itu kita juga harus stres kita agar tubuh kita tetap. Caranya mengelola stres agar tubuh kita tetap. Nah, kemarin sudah bisa kita. Katanya cara mengelola stres yang baik itu pertama aktivitas. Diam dulu. Terus melakukan pernapasan yang habis itu kamu bisa melakukan yoga. Sehingga gini katanya, kalau mengelola stres itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga bisa berkontribusi pada kesehatan fisik. Dan yang paling penting adalah konsistensi adalah kunci. Dan memulai dari hal kecil dan berkembang secara bertahap dapat menjaga motivasi jangka panjang. Pentingnya kebugaran jasmani dan kesehatan bagi seorang pendidik. Oke, jadi memiliki kebugaran jasmani dan kesehatan bagi seorang pendidik itu merupakan aset yang sangat berharga. Kenapa kan kita menjadi seorang pendidik, nah itu merupakan peran kita yang krusial sehingga kita itu bisa membentuk generasi muda yang baik jika kita memiliki kebugaran jasmani dan kesehatan yang baik. Dengan kondisi fisik dan juga mental yang sehat, seorang pendidik itu akan bisa memberikan yang terbaik untuk siswa dan juga akan Menciptakan lingkungan belajar yang positif. kita ini kan mengikuti program PPG ya, sebagai calon guru. Menurut Mbak Jessica apa arti penting kebugaran jasmani? Wah, untuk pendidik, ya bagus sekali ya Mbak Rati ya. Ini sesuai yang saya bahas tadi. Jadi menurut saya arti kebugaran bagi seorang pendidik itu adalah sangat penting Mbak Rati. Kenapa? Karena apabila seorang pendidik itu memiliki kebugaran yang baik, maka akan berpengaruh juga terhadap otak. Kalau berpengaruh sama otak, maka akan berpengaruh juga terhadap konsentrasi, fokus, sama daya ingat. Seperti kita tahu, ketiga ini akan mempengaruhi produktivitas kita dalam mengajar, ya kan? Jadi proses pembelajaran akan semakin lancar dan baik. Jadi sebagai pendidik apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya, sebagai pendidik yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi kepada peserta didik tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Dan yang kedua, kita bisa mengedukasi anak-anak tentang pentingnya berolahraga, Mbak Rati. Dan menurut saya Kalau Mbak Rati bagaimana? bahannya menyarankan tapi kita juga harus memberikan contoh. Oh iya, Kita bagus-bagus. menyarankan Iya, iya. peserta didik untuk olahraga, ya berarti kita sebagai pendidik juga harus ikut olahraga juga. Oh iya, iya. Kenapa? Olahraga itu akan berpengaruh terhadap tingkat stres kita. Iya, bisa Olahraga akan menurunkan tingkat stres kita. Jadi kalau kita nggak stres, kita bisa mengajar dengan baik, dengan enjoy, dan pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, iya. Kalau menurut Mbak Rati ada nggak kayak contoh kegiatan yang bisa diterapkan di sekolah? Bisa Mbak Jessica. Jadi kita mungkin salah satunya ya, kita bisa membuat program senam bersama. Oh, senam bugar ya? Setiap hari Jumat, gitu. Diikuti oleh seluruh warga sekolah, baik itu peserta didik dan juga seluruh guru dan staf sekolah. Ini penting menurut saya untuk dirutinkan, karena sekarang mungkin banyak sekolah yang sudah tidak mengadakan kegiatan senam bersama itu dengan rutin ya. Padahal ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Oke, baik. Jadi kesimpulannya kebugaran jasmani adalah sesuatu yang sangat penting untuk dalam dunia pendidik. Karena apabila kita bugar, maka akan berpengaruh kepada otak kita. Apabila
berpengaruh sama otak kita, maka akan berpengaruh terhadap konsentrasi, daya fokus, sama daya ingat. Jadi pembelajaran akan semakin lancar. Sekian dari saya. Salam pendidik, bugar, bugar, bugar.